وبك ورثة الشيخ خصوصا ولك هذا الكتاب Syekh Hasan al-Mas'udi Al-Khusus Syekh Syunillahi wa lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabul akli, adapun ini ialah beberapa etika makan. Bab yang menjelaskan tentang etika makan, tata krama makan ya. Etika sebelum makan. Amal adabu, adapun beberapa etika allati qabla yang sebelum makan. Fahiyya mangka adapun adab ialah ghuslul yadaini membasuh kedua tangan wa wad'at-ta'ami dan meletakkan makanan ala sutratin di atas meja makan bil ardi di tanah wal julusi dan duduk wa niyyatut taqwa dan niat agar kuat ala ibadah di atas beribadah wa tarkul akli dan meninggalkan makan ma'asyaba'in beserta kenyang warido dan menerima binhal diri dengan sesuatu yang ada binatang dari makanan ya terbebasi dan meninggalkan mencela makanan ya, etika sebelum makan ya. Adapun etika sebelum makan diantaranya apa mencuci tangan jadi adab makan gak cuman urusan kan suruh dokter gini enggak, ini agama pun nabi pun nyuruh kita untuk cuci tangan gitu lah. Karena tangan kita ini banyak bakteri, cuci tangan gitu. Terus dan meletakkan makanan di atas alas, di atas tanah, maksudnya pakai piring, jangan langsung di tanah gitu. Kalau enggak ya di piring di atas meja itu baiknya gitu, jangan di tanah langsung. Terus dan duduk, makannya dengan duduk, jangan diri. Meskipun boleh makan dengan diri, tapi sunnahnya duduk. Dan niatnya yang paling penting, kita makan niatnya agar bisa kuat melakukan ibadah. Biar nggak cuman makan doang jadinya malas. Ya toh, kebanyakan makan ngantuk mager, terus malas. Enggak kita niat makan untuk biar kuat terusnya, biar kuat tarawihnya, biar kuat ibadahnya, biar kuat puasanya. Makannya kita niatin gitu, nggak makan minum kita niatin biar kuat untuk ibadah ya, biar nggak jadi malas. Kalau nggak diniatin udah itu pasti malas itu, banyak makan itu, apalagi buka puasa es jajan gorengan jadinya malas, ntar ngantuk. Jadi niatin biar kuat ibadah dan meninggalkan makanan ketika kenyang. Maksudnya apa, ketika udah kenyang kita berhenti gitu. Terus dan menerima apa saja yang tersedia dari makanan. Udah adanya ini kita makan ini. Adanya sayur cipang ya sayur cipang, sayur terong. Adanya ayam, adanya telur seadanya. Adanya roket chicken, adanya nasi kotak seadanya gitu. Ya gimana adanya nasi kotak, makan apa? Ya kan adanya nasi kotak ya tadi itu. Seadanya kan gitu. Terus menerima itu tadi, terus habis itu tidak mencela makanan. Ini makanan apa ini? Sayuran terus kayak kambing ya. Ya anak-anak kan gitu, nggak boleh gitu Kang. Terong terus aduh ya nggak gitu, seadanya gitu, nggak boleh kita gitu di depan nikmatnya Allah kita watalabuman. Ini yang juga ini yang kita di pondok ini, watalabuman dan mencari seseorang yakulu yang makan siapa man ma'ahu bersamanya, dan mengajak orang lain untuk makan bersama. Ajak ini yang kita ajak, yuk makan. Kalau nggak ada ya udah kita makan sendiri. Wa ammal lati ma'ahu, adapun adab allati ma'ahu yang bersamaan makan ketika makan, fahiyya maka adapun allati al-bada'u ialah memulai bitasmiyati dengan membaca basmalah jahran dengan keras, liyudzakiro
agar mengingatkan siapa man ghairahu kepada selainnya, wal aklu dan makan bil yumna dengan tangan kanan, wa tasghirul luqmati dan mengecilkan suapan, wa ijadatu mabghiha dan membaikan mengunyah suapan, wa tarkumat diyadihi dan meninggalkan memanjangkan tangannya ila ghairiha kepada selain suapan qabla al-faraghi sebelum selesai minha dari suapan, wal aklu dan makan mimma dari sesuatu yalihi yang dekat apa mahu kepada man illa kecuali fil fakihati di dalam buah-buahan, wa alla yang fuho dan tidak meniup siapa orang fit ta'ami di dalam makanan, wa alla yaqta'ahu dan tidak memotong siapa orang kepada makanan bisiki ini dengan pisau, wa alla yamsaha dan tidak mengusap siapa orang yadahu kepada tangannya bihi dengan makanan. Ketika tadi kan etika ketika kita sebelum makan, sekarang etika kita pas makan, saat makan, yaitu etika kita sedang makan adalah memulai dengan membaca basmalah dengan keras. Tujuannya apa kita keras? Ya agar mengingatkan orang lain ketika orang lain lupa. Apalagi kita makanan di nampan gitu toh, ada yang satu bismillah kan, lihatnya teman-temannya bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya gitu, baiknya kita keraskan gitu biar orang lain ketika lupa, oh iya belum bismillahirrahmanirrahim gitu, paham toh? Gitu. Terus dan makan dengan tangan kanan ya. Terus mengecilkan suapan, menghaluskan makanan ketika mengunyah. Maksudnya mengecilkan suapan. Ini loh, puluhan, bahasa Indonesianya puluhan. Bahasa Indonesianya apa? Ini nih, pakai digit tiga jari ya. Kalau ya maksudnya jangan banyak-banyak bahan serakah, dikit-dikit gitu. Dan ketika mengunyah pun baik, nggak kecap. Bahasa Indonesianya apa kecap? Kecap. Ya gitu, ya jangan gitu. Pokoknya kunyahnya kalau bisa 23 kali kunyahan kalau bisa 33 kali kunyahan ya udah habis ya, kalau di pondok ada habis ya, maksudnya jangan ke susu plong apalagi kayak buka puasa dinikmati, es tehnya dinikmati, jangan gluk makan juga gitu, gorengan satu kali kunyahan ya enggak gitu, dikit dinikmati ya, gitu. Mengecilkan tadi paham toh, puluhannya itu dikecilkan, suapannya dikecilkan, dan meninggalkan menjulurkan tangan ke suapan lain sebelum selesai suapan yang pertama. Jangan sampai kita gini makan sini belum selesai udah tangannya digini-gini, apalagi di nampan di pondok kamu gini-gini ya dimarahin temanmu makan. Kalau kita di nampan kan makan yang ada di kita dikit iya, kecuali ntar lebaran atau lauk aku jalan lauk gitu, jangan terus gini yang sini belum dimakan gitu, paham dah. Kalau yang dekat aja belum dimakan langsung yang jauh-jauh diambil kan gitu. Terus ya Allah, memakan sesuatu yang ada di sekelilingnya kecuali buah-buahnya kita makannya di situ, apalagi ya di prasmanan aja kita cukup yang ada sana kita ambil semua gitu. Dan tidak meniup makanan ini. Kalau panas gimana Kang? Ya dikipasin jangan disepuluh ya, secara agama ya jangan. Terus secara kedokteran pun ya sama, itu kan nafas kita mengandung penyakit juga gitu. Pada bakteri disepulin ke makanan malah itu makanan atau minuman pun gitu kita biarin dingin sendiri, kalau enggak ya kita kipasin gitu, jangan disepuluh. Terus tidak tadi dan tidak memotong dengan pisau, karena apa? Tahu memotong dengan pisau itu budaya orang barat, bukan budaya orang Islam. Memotong dengan pisau itu kalau kamu makan daging gaya gitu loh, yang itu jangan sampai gitu ya, itu adabnya gitu. Terus dan tidak mengusap tangan kepada makanan, terus di makanan kita lap-lapin di makanan tuh etikanya enggak masuk itu. Wa alla ya jemaah dan tidak mengumpulkan siapa man baina tamri di antara korma wan nawa dan biji korma fi inain dalam satu wadah, wa alla yashraba dan tidak minum siapa man alma'a kepada air illa kecuali indal ihtiyaji ketika butuh ilahi kepada air, dan tidak mengumpulkan kulit dan biji kurma pada suatu bejana di dalam satu wadah. Maksudnya gini, kita contoh kalau di Arab kan makannya apa? Kurma. Kalau kita makan ayam contohnya, kita makan ayam di piring apa di nampan. Ya, jangan sampai tulangnya ini tadi di situ juga kita taruh ke
wadah yang lain, tempat sampah atau enggak ada tempat sampah plastik. Contohnya gitu. Kalau di sini contohnya tamer kurma gitu. Nah, di sini ya kita pun makan buah-buahan kurma pun juga gitu. Jangan sampai wadahnya di sini bijinya terus itu kan. Dan tidak minum air kecuali ketika butuh. Makanya jangan sampai kita makan makan minum. Ya, ntar itu makan dulu, habis makan habis minum. Kecuali tersedak. Kalau tersedak ya minum. Kecuali kalau butuh minum. Wa ammal lati ba'dahu, adapun adab yang setelahnya makan, fahiya, maka adapun alati al-qiyamu ialah berhenti, berdiri atau berhenti qabla syab'i sebelum kenyang, wa ghuslul yadaini dan membasuh kedua tangan ba'da laqimhima setelah menjilati keduanya tangan dua tangan ini tadi, waltiqatu futani dan memungut sisa-sisa makanan, walhamdulillahi dan memuji Allah dan membaca alhamdulillah. Ketika kita setelah makan, etikanya adalah kita berdiri, berhenti sebelum kenyang, kayak gitu, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kewareken itu tadi. Wa ghuslul yadaini ba'da la'qihima, setelah makan itu kita gimana? Adabnya sebenarnya Nabi seperti itu. Kan itu kan karena di Arab nggak ada air ya gitu. Tapi kalau ada orang yang gini-gini tangannya jangan sampai apa itu penjijikannya kayak gitu. Nabi pun menyampaikan seperti itu. Meskipun kontennya di Arab nggak ada air dengan gitu. Ya beda lah, kita di Indonesia kan banyak air yang enak. Kalau di sana buat cucian buat minum susah, harusnya buat minum kan tapi enggak, kita pun kalau melihat ada orang yang menjilati tangannya ketika makan pun kita enggak usah apa itu habis itu terus memungut sisa-sisa makanan kuponnya. Terus habis itu baca alhamdulillah. Terus ada busyurbi, adapun ini ialah etika minum. Ada buhu katsiratun, adapun adabnya minum ialah katsiratun banyak, minha di antaranya. Ya, jadi adab minum itu banyak banget. Di antaranya adalah katsiratun ialah banyak, minha ialah di antaranya adab tanawulul ina'i, adapun mengambil wadah bil yamini dengan tangan kanan, wan nadlu dan melihat fihi di dalam wadah, qabla syurbi sebelum minum, wa tasmiyatu dan membaca basmalah, wal julusu dan duduk, wa massul ma'i dan menghirup air, nyerot banyu, li anna abbahu karena sesungguhnya meminum tanpa bernafas, nenggak, logok, yadurru ialah membahayakan apa al-kabida kepada hati. Jadi adapun etika kita ketika minum adalah memegang wadahnya dengan tangan kanan, memegang gelasnya dengan tangan kanan, gelasnya pakai tangan kanan, terus melihat ini yang kita gelasnya ini tadi kita lihat airnya tadi kotor apa enggak, ada apanya enggak, wadahnya itu tadi kita lihat itu sebelum kita minum. Terus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika habis itu kita duduk minum dengan duduk dan menghisap menghirup itu gitu, nyeruput batu enggak terus diglogok. Nah, etika minum itu diseruput, jangan di glogok. Karena apa? Kalau itu ditenggak itu tadi itu bisa membahayakan hati, liver, penyakit liver. Ibaratnya langsung loh, glok, ibaratnya air langsung turun ke tubuh semua toh. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad SAW. Ya.
sesungguhnya Nabi Muhammad musu al ma'a masson wala ta'abbu abban. Musu menghisaplah siapa kalian al ma'a kepada air masson dengan sungguh-sungguh menghisap, wala ta'abbu dan janganlah meneguk siapa kalian kepada air abban dengan sungguh meneguk. Ya, telah Nabi telah bersabda, ya, hisaplah air, jangan kamu meneguknya. Maksudnya diseruput itu tadi, ya. Wa minha dan ialah diantaranya adab asyurbu adapun minum fi salasati anfasin di dalam 3 beberapa nafas, yusami yang membaca basmalah siapa man fi kulli wahidin di setiap nafas, yahmadu dan membaca hamdalah siapa man fi akhiri dalam akhirnya, wala tanafasu dan tidak bernafas siapa man fil ina'i dalam wadah, wala yatajasya'u dan tidak bersendawa siapa man fihi di dalam wadah, wa idza syariba dan jika telah minum siapa man, wa arada dan ingin siapa man ayasqiya kepada memberi minum siapa man ghairahu kepada selainnya man, fal yuqaddim maka hendaklah mendahulukan siapa man kepada orang ala yaminihi di samping kanannya man, alaman atas orang biasarihi di samping kirinya man, walau kana sekalipun ada siapa man ialah afdal lebih utama, lianna nabiyya karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saqo memberi minum siapa Nabi Arabian kepada orang Arabi karena yang ada siapa Arabi ialah ala yaminihi di samping kanannya Nabi, qabla Abi Bakrin sebelum Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, wa qala dan bersabda siapa Nabi al aimana fal aimana, al aimana berikanlah kepada yang kanan, maksudnya dulukanlah siapa kalian al aimana kepada orang yang kanan, fal aimana kemudian orang yang kanan, orang yang di sisi kanan. Terus tadi, ya, dan kita diantaranya adab kita minum adalah minum 3 kali nafas, yang kita membaca basmalah di setiap nafas itu tadi, terus kemudian akhirnya membaca hamdalah. Maksudnya gimana? Minumnya gini 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, seperti itu mau, ya. Nah, itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita minum seperti itu selagi airnya ngalir dalam diri kita, insya Allah buat ibadah gampang dan sulit untuk dibuat maksiat tubuh kita. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah tadi ngalir di darah kita. Jadi caranya gitu, minum kopi aja contoh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah gitu. Itu kalau selagi air itu tadi ngalir di tubuh kita jadi darah atau kita buat ibadah enteng, buat maksiat sulit. Gitu caranya seperti itu, ya. Terus dan kita tidak nafas di dalam wadahnya tadi, disebut apa dinafasin di dalam gelas itu, kita nggak boleh nafas di gelas, jangan sampai kita situ. Terus dan kita tidak bersendawa tuh, nggak gelegean tuh bahasa Jawanya, atau apa itu sendawa tuh, nah gitu jangan sampai di wadahnya minum itu tadi. Dan ketika kita minum dan kita ingin memberikan minuman kepada orang lain, ya kita dahulukan yang kanan, kemudian baru orang yang di kiri, meskipun orang yang di kiri kita itu orangnya lebih utama. Maksudnya gimana? Dulu itu gini, contohnya gini, Nabi itu pernah memberi minum kepada orang Arabi itu orang desa lah caranya gitu, orang pelosok. Jadi di kanannya Nabi itu kan Nabi lagi minum, samping kanannya Nabi itu orang desa, orang pelosok. Terus yang samping kirinya Nabi itu orang-orang Jos, sahabat-sahabat Jos itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi ketika Kanjeng Nabi memberi minum para sahabatnya tadi itu, yang didahulukan siapa sama Nabi? Yang kanan dulu. Meskipun mohon maaf sahabat Arabi tadi gak lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi tetap mendahulukan kanan. Al aimana kan gitu. Jadi dahulukan kanan, baru kanan. Dahulukan kanan, baru kanannya lagi baru kiri.
kan gitu ya. Nah besok apa besok? Besok tentang adabun naumi pun ya. Matane kemawon, wallahu a'lam bishawab.